Dan menurut saya Golkar serius untuk tidak mau Ridwan Kamil di Jakarta. Tahu nggak sebabnya? Kenapa? Satu ya, mereka merasa lebih pasti peluang Ridwan Kamil di Jawa Barat. Karena di sana Ridwan Kamil sudah gubernur 1 kali, surveinya juga proven tinggi gitu. Yang kedua, karena Erlangga mau jadi Wapres 2029. Kalau Ridwan Kamil di Jakarta, dan Jakarta adalah panggung strategis untuk Pilpres 2029 yang akan datang, which is very very true, maka calon presiden atau calon wakil presiden dari Partai Golkar 2029 adalah Airlangga Hartarto. Ridwan Kamil. Gini loh, Kan strategis. Kalau Ridwan Kamil di sini Ridwan Kamil. Tapi kalau Ridwan Kamil di Jawa Barat seperti sunarionya Golkar, kita pakai istilah apa namanya Sri Lumat. Sunario. itu bukan hil yang mustahil ya. Jadi kalau sunarionya seperti itu, maka ya Ridwan Kamil di Jawa Barat dan ya nggak punya apa namanya, Golkar itu ya nggak punya calon dua. Calonnya tunggal aja. Bayangkan kalau Ridwan Kamil terpilih sebagai gubernur Jakarta kan, maka dia surveinya tinggi. Lah bagaimana memposisikan Airlangga Hartarto nanti? Akan ada aspirasi yang mengatakan Pak Airlangga jangan maju, Ridwan Kamil aja, karena surveinya dia tinggi. Meskipun Pak Airlangga juga punya panggung kan, misalnya jadi gini, lagi. Nanti akan ada dualitas, di mana Pak Airlangga punya partai, Ridwan Kamil punya elektabilitas, gitu. Tapi kalau Ridwan Kamil di Jawa Barat, dan asumsinya Jawa Barat ini panggung yang tidak sestrategis Jakarta, surveinya Ridwan Kamil nanti so and so aja, gitu loh. Kayak Puan dan Ganjar di 24. Ya jangan jadi Ridwan Kamil, jangan jadi Ganjar. Jadi yang ditakutkan atau diantisipasi oleh Erlangga adalah Ridwan Kamil akan menjadi Erlangga seperti Ganjar. Ridwan Kamil akan menjadi seperti Ganjar di PDI Perjuangan 2024 gitu. Nah, itu caranya adalah Ridwan Kamil jangan jadi gubernur Jakarta. Jakarta bakal hancur-hancuran. Pilkada paling sadis bakal terjadi di DKJ akan menjadi tontonan wajah rusak demokrasi. Walaupun mungkin bukan hanya Jakarta, saya kira di beberapa wilayah juga kurang lebih sama. Pasangan yang dipastikan bertarung adalah wayang-wayang. Dan kalaupun berbentuk manusia, maka itu orang-orangan sawah. Yang hanya untuk menakuti burung yang mencari makan untuk sekedar hidup. Jokowi dan rezim kelanjutannya berkonspirasi untuk merampok dan memperkosa Jakarta. 3 pasangan hasil rekayasa seluruhnya orang rezim bejat. Apkiran Jabar, Ridwan Kamil berpasangan dengan Apkiran Menteri. Suswono menjadi tangan rezim melalui Kim Plus. PKS dipaksa berperilaku munafik untuk membuang Anies Baswedan. Pasangan independen Dharma Kun Wardana adalah boneka pengganti kota kosong. Komjen Pur Nawirawan Dharma, mantan pati di Bareskrim berdarah Toraja, sengaja diloloskan agar mudah dikalahkan. Pesaing ketiga adalah Menteri Jokowi Pramono Anung yang berpasangan dengan Rano Karno. Sebagaimana Ridwan Kamil dan Mampong Rengkun, maka Pramono adalah orang mainan rezim. Artinya kelak persaingan antara kandidat di DKJ hanya persaingan yang gampang diatur. Semua berada di bawah kendali Jokowi dan Prabowo kah? Jakarta dalam Pilkada 2024 berada dalam kondisi bahaya dan tidak sehat. Perampok dan pemerkosa berkuasa mengatur permainan dengan istana sebagai pusat komandonya. Gerakan perlawanan rakyat Jakarta mulai mencari bentuk. Dan jika perlawanan berjalan masif, maka Jakarta bakal hancur-hancuran. Alarm telah berbunyi sebagai sinyal. Opsi coblos semua adalah perlawanan. Ayo, coblos semua. Jadi ada 2 ya, ada coblos semua, ada golput. Saya kira dua-duanya boleh kita lakukan sebagai bentuk perlawanan. Tapi resikonya kalau kita merusak suara tapi dihitung tetap sebagai partisipasi karena datang ke lokasi. Kalau tidak hadir maka itu disebutnya golput, partisipasinya rendah. Partisipasi rendah di bawah 50% itu bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan. Nah, kata Refli begitu, kata pakarnya. Nah, ini menggambarkan kekecewaan dan protes atas kegilaan politik penguasa dalam Pilkada DKJ. Wajar rakyat marah atas pelecehan demokrasi dan penghinaan hak asasi. Jakarta menjadi representasi dari kebobrokan politik rezim Jokowi. Bagaimana bisa terjadi 3 pasangan untuk kubu yang sama?
kubu rezim dan partai-partai gila. Setelah rakus memindahkan ibu kota ke Kalimantan sambil mencengkram Jakarta, kini rakyat Jakarta dipermainkan secara keji oleh penguasa. Masyarakat atau rakyat Jakarta diam saja atau pasrah? Nampaknya perlawanan akan dilakukan dengan coblos semua atau cara lain yang segera membakar atau api lain. Jakarta, kota proklamasi, kota ideologi, kota konstitusi, dan kota demokrasi. Semua kini telah dihancurkan Jokowi. Perilaku mengabaikan sejarah dan tampilan arogansi kekuasaan telah membuat warga Jakarta terhina dan Jackmania terluka. Pilkada Jakarta memendam bara, ada amarah atas perampokan dan pemerkosaan. Siapapun pemenang, baik Ridwan Kamil, Dama Pongrengkun, ataupun Pramono Anung, bukanlah aspirasi sejati masyarakat Betawi. Mereka hanya wayang yang dimainkan dengan melakonkan cerita tentang Rahwana yang menculik Sinta. Jakarta yang dikuasai angkara murka. Ridwan Kamil, buangan Bandung yang pernah mengejek habis warga Jakarta, kini menjadi boneka oligarki untuk menginvasi bakteri kepada masyarakat Betawi. Mungkinkah lagu ini berkumandang, halo halo Jakarta, ibu kota negara kita. Halo halo Jakarta, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Wah, mantap Pak Rijal Fadila, pemerhati politik dan kebangsaan. Kami berdua ini adalah kader partai. Karena sistem demokrasi kita ini basisnya partai politik. Jadi diberi pilihan 3 kalau mau ikut kontestasi. 1, kader yang diajukan oleh partai. Hari ini kami berdua, saya kader Golkar, beliau Babe Ono kader PKS diajukan oleh partai kami. Kedua, independen yang diajukan partai itu bisa. Dulu saya wali kota Bandung masih independen, gubernur Jabar masih independen, tapi di sini kami sudah berpartai. Atau yang ketiga, independen tanpa diusung partai. Ya. Yang insya Allah salah satu dari kontestan Pilkada Jakarta adalah Jenderal Bintang 3 ya, Pak Darmakun juga adalah independen kira-kira begitu. Jadi sebenarnya demokrasi kita sudah memberi ruang. Kalau ditanya kenapa koalisi kami ini besar, karena kami sebagai kader itu negosiasi politiknya bukan oleh si pengantin. Negosiasi politik dilakukan oleh pimpinan partai. Dan para pimpinan partai menyepakati agar mungkin waktu pilpresnya terpisah-pisah, tapi di Pilkada Jakarta justru disatukan rekonsiliatif. Jadi sebenarnya ini koalisi rekonsiliasi, koalisi yang sifatnya persatuan. Ya. Sehingga mudah-mudahan dalam 5 tahun kalau takdirnya ada, tidak banyak dinamika. Ya. Karena hampir 90% parlemen di Jakartanya tentunya berada dalam rombongan kita. Artinya apa? Kalau kami nanti takdirnya ada, 5 tahun tuh beritanya tentang kerja, inovasi, meresmikan karya, kan? Gak ada drama-drama di DPRD misalkan ya, karena mayoritas tanda kutip sudah berada dalam ketum. Kan? Bayangkan lagi kalau kami menang, insya Allah kan berarti Pak Presiden Prabowo juga satu frekuensi dengan kami sebagai sama-sama koalisi kan. Artinya, nah itu yang penting. Beliau tenang, beliau fokus. Jakarta diurus oleh koalisi. Yang kebetulan saya juga ketua TKD, memenangkan Pak Prabowo Gibran 58%, tertinggi 18 juta suara. Ya. Dan Pak Susiono itu sebenarnya ini Bang, bukan pilihan sebenarnya. Saya tidak melamar ke Jakarta, ditugaskan. Karena waktu ditanya, Kang Emil gimana? Ya saya nyamannya di Jawa Barat, mohon maaf ya. Karena kan incumbent. Approval ratingnya saya 90% di Jawa Barat. Ya. Yang pengen jadi gubernur ada 70%. Jadi, biar interaktif bentar. Jadi, apa namanya, itu fungsi ada kursi puter, Bang. Tuh, biar kebagian. Kasihan dipunggungin terus. Jadi saya sebenarnya di sana, tapi perintah dari partai, arahan dari Pak Prabowo, Jakarta butuh
teknokrat yang bisa memikirkan apa pasca tidak lagi jadi ibu kota. Kebetulan saya kurator IKN, ya. Jadi paham apa risiko dan konsekuensi dari perpindahan populasi ke IKN kan, gedung-gedung kosong ditinggalin di Monas dan lain sebagainya di kawasan itu. Nah, jadi itu biar paham alasannya.